Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan meroleplaykan pre-post conference untuk memenuhi praktek manajemen keperawatan. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik, hari ini kita mulai ya pre-conference-nya. Di sini di ruang Melati tanggal 2 Desember 2020 ada 5 pasien. Yang pertama Nyonya W, usianya 25 tahun, diagnosa medisnya anemia, berada pada ruangan 1A ya. Untuk yang kedua Nyonya L, usianya 33 tahun, untuk diagnosa medisnya anemia, di ruangan 1B. Yang ketiga ada Tuan B, usianya 40 tahun, untuk diagnosa medisnya stroke, pada ruangan 2A. Yang ketiga ada Tuan S, umurnya 50 tahun, diagnosa medisnya stroke, pada ruangan 2B. Yang kelima dengan Tuan T, 40 tahun, diagnosa medisnya dengan AMI, pada ruangan 3A. Baik, sekarang saya bagi dulu untuk pasien kelolaannya ya. Untuk perawat Nana dengan Nyonya W, usianya 25 tahun, diagnosa medisnya anemia, ruang 1A ya Mbak Nana ya. Terus Nyonya L, usianya 33 tahun dengan diagnosa medis juga anemia, pada ruangan 1B. Untuk perawat sivil Tuan B, usianya 40 tahun dengan diagnosa medis, untuk ruangannya 2A. Dan Tuan S, umurnya 50 tahun, diagnosa medisnya stroke, pada ruangan 2B. Dan untuk saya sendiri dengan Tuan T, 40 tahun, dengan diagnosa medis AMI, pada ruangan 3A. Baik, saya persilahkan untuk perawat Nana dan perawat sivil untuk melaporkan pasien kelolaannya. Terima kasih kepada waktunya. Selamat pagi. Saya menangani pasien Nona W dan Nyonya L di kamar 1. Untuk pasien Nona W dengan anemia, tadi pagi klien nampak lemah dan pucat. Pada pagi ini, tindakan yang dilakukan yaitu program terapi pemberian transfusi darah PRC dan menaikkan kadar darah hemoglobin, dan melakukan pengukuran TTV setiap 8 jam, dan memberikan bantuan ADL, dan sudah melakukan kolaborasi dengan tim gizi untuk nutrisi klien. Selanjutnya, untuk Nyonya L dengan anemia, pagi ini klien tampak pucat dan lemas. Tindakan hari ini yaitu program terapi pemberian transfusi darah PRC dan melakukan pengukuran TTV setiap 8 jam dan memberikan penkes anemia kepada pasien. Dan selanjutnya untuk pasien kelolaan Mbak Sivil. Ya, terima kasih untuk waktunya. Yang pertama ada TNB, umur 40 tahun dengan diagnosa stroke hemorragik. Tadi pagi klien tampak lemah, wajah pucat. Tindakan pada hari ini yaitu melakukan pengukuran tanda-tanda vital, terus definisi perawatan diri karena TNB tidak bisa melakukan sendiri, motivasi keluarga, dan meminta keluarga untuk mendampingi serta membantu kegiatan ADR pasien. Terus ada mobilisasi fisik karena TNB tidak mampu menggerakkan anggota tubuhnya, dan perawatan dekubitus di sekitar tulang belakang berwarna kemerahan karena klien itu punggung terasa pegal dan perih. Selanjutnya ada TNS, umur 50 tahun dengan stroke hemorragik. Tadi masih lemah, wajah pucat, dan tindakan pada hari ini pengukuran TTV, terus defisit perawatan diri sama dengan pasien TNB, terus ada perawatan luka dekubitus, dan kolaborasi ahli giu dan pemberian nutrisi, lalu memberikan obat piracetam 10 ml. Terima kasih. Baik, saya sendiri dengan Tuan T, 40 tahun, untuk diagnosa medisnya AMI, berada pada ruangan 3A.
Masuk tanggal 24 September, terpasang kateter 8 hari. Penis kotor, bau, urinnya berwarna keruh. Pasien juga mengatakan sesak nafas dan mengeluh badan terasa lemas dan letih. Untuk intervensi yang akan kita lakukan, personal higien pada alat genitalia, monitor tanda-tanda vital, monitor tingkat nyeri pasien. Nanti ada visit dokter jam 9. Untuk terapi yang harus dilanjutkan itu ada kaptrofil 20 mg dan ampicillin 500 mg. Itu saja. Sebelumnya, apakah ada diskusi terkait tindakan yang akan kita lakukan pada pasien pada pagi hari ini? Cukup, Bu. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyampaikan tindakan yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Semua pasien memerlukan penanganan yang baik, untuk itu mohon kerjasama antar rekan-rekan. Sebelum kita mengawali kegiatan pada hari ini, kita berdoa sama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Semoga hari ini kita mendapatkan kesehatan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa melakukan yang terbaik dan optimal bagi pasien. Selamat bekerja teman-teman, dan jika ada masalah atau kendala, silahkan sampaikan kepada saya agar kita semua tetap dalam kekompakan dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien. Baik, untuk itu semangat pagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai untuk post conference-nya ya. Baik, sebelum kita melaporkan untuk intervensi yang kita sudah lakukan dari tadi pagi hingga siang hari ini, sebelumnya apakah ada kendala atau ada yang ingin kita diskusikan terlebih dahulu? Belum ada, Bu. Baik, saya persilahkan untuk perawat Nana dan perawat sivil untuk melaporkan pasien kelolaannya. Untuk pasien non-AW dengan anemia, sudah memberikan transfusi darah PRC 1 kantong, dan selanjutnya monitor TTV setiap 8 jam sekali, dan berikan injeksi untuk siang dan berikan bantuan ADL. Dan untuk pasien Nyonya L, sudah diberikan transfusi darah PRC 1 kantong, selanjutnya monitor TTV setiap 8 jam, dan berikan bantuan ADL. Dan jangan lupa lakukan penkes kembali supaya pasien lebih paham, dan berikan injeksi untuk yang siang. Untuk pasien TNB dengan stroke hemorrhagic, pengukuran tanda-tanda vital, tekanan darah 160/80 mmHg, nadi 88 kali per menit, RR 20 kali per menit, dan suhu 30 derajat Celcius. Dan TNS tekanan darahnya 160/90, nadi 89 kali per menit, RR 20 kali per menit, dan suhu 30 derajat Celcius. Tadi sudah dilakukan posisi meminimalkan luka dekubitus dan membalut luka dekubitus karena tadi pasien masih merasakan perih di tulang punggung belakang. Terus TNB dan TNS itu tadi sudah diberikan bantuan ADL pada perawat dan sudah memotivasi keluarga untuk bisa melakukan aktivitas pada pasien, dan keluarga bisa membantu pada pasien juga. Pada TNS sudah diberikan terapi piracetam 10 ml. Sebelum diberikan panasnya tinggi, dan tadi jam 11 diberikan piracetam, panasnya sudah turun. Itu yang TNB. Lanjutkan intervensi Sendiri dengan Tuan T, usianya 40 tahun, untuk diagnosa medisnya AMI, ruangan 3A. Untuk tekanan darahnya 160/95 mmHg, nadinya 100 kali per menit, respirasinya 20 kali per menit, untuk suhunya 39 derajat Celcius. Untuk tingkat nyerinya berkurang dari skala 6 ke skala 4. Terapi kaptrofil 20 mg dan ampicillin 500 mg sudah masuk. Lanjutkan terapi. Sudah dilakukan personal higien dan perawatan kateter.
Tadi dokter konfirmasi lewat telepon, visitnya yang seharusnya jam 9 ditunda jam 13.00 karena ada keadaan darurat yang tidak bisa ditinggalkan. Karena suhunya tadi kan 39 derajat Celcius ya. Itu tadi udah telepon dokter menyarankan untuk diberikan paracetamol. Paracetamol sudah masuk. Jadi nanti 4 jam lagi kalau emang suhunya belum turun bisa diberikan paracetamol lagi. Kegiatan post conference pada siang hari ini gimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin kita diskusikan lagi? Belum ada, Bu. Karena tidak ada diskusi, baiklah terima kasih rekan-rekan atas laporan hasil tindakannya pada pagi hingga siang hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien. Tetap jaga kekompakan dan kesolidan kita ya. Kita akhiri post conference pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.